Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah, Allah menguji keimanan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, allazina yu'minuna billah wa rasulihi, orang yang beriman, yang sejati imannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak terlepas dari Allah dan Rasulnya, karena Rasulnya adalah utusan yang membawa risalah. Kemudian apa kata Allah? Summa lam yartabu, dan tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ada keraguan-raguan dengan agama Allah, ada kebimbangan dengan ajaran Islam, maka belum disebutkan dengan orang yang beriman secara hakiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi wa bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sampai saat ini kita bersama yang akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke muka bumi hanya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau juga diutus ke muka bumi hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Insyaallah kita yang hadir hari ini bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Al-Khatib dan kepada kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti bersungguh-sungguh, berniat dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan berusaha bersungguh-sungguh dan berniat semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan, kita sudah diberikan informasi, diajarkan oleh ibunda kita tentang agama Islam. Semenjak kita lahir ke muka bumi ini, kita sudah diajarkan, diperdengarkan dengan nama-nama Allah. Artinya, sejak
manusia lahir, kita diperkenalkan oleh Sang Pencipta. Semenjak kecil kita diberikan pembelajaran, dididik tentang ajaran-ajaran agama Allah. Mereka lah orang-orang tua kita yang berjasa, yang memperdulikan, yang memelihara kita, memperkenalkan agama Allah. Namun, setelah kita dewasa, kita mulai berpikir, apakah agama yang dibawa oleh orang tua kita adalah agama yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan atas keimanan kita. Jangan sampai kita dikatakan orang, kenapa engkau memeluk dan mengapa engkau beriman kepada Allah? Jawabannya adalah, karena orang tuaku beriman kepada Allah, karena orang tuaku beragama Islam. Itu jawaban waktu ketika kita masih kecil. Tapi setelah kita dewasa, kita dituntut untuk mengetahui bagaimana kebenaran daripada Sang Pencipta. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah mengatakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jika kamu ragu-ragu dengan apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, maka buatlah ayat semisal. Dan panggillah penolong-penolong kamu, pemimpin-pemimpin kamu, ahli bahasa, tanpa diiringi dengan adanya Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat ini adalah tantangan Allah kepada manusia. Jika ada Tuhan selain Allah, maka buatlah. Allah nggak minta satu Al-Quran. Allah nggak minta 30 juz. Tapi Allah hanya minta semisal ayat. Sampai detik hari ini, tidak ada satu orang pun yang mampu, yang bisa membuat semisal ayat. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa in taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika kamu tidak mampu, dan tidak akan pernah mampu, kata Allah. Ada nun taukid berjumpa dengan lam. Lam berjumpa dengan nun taukid, artinya tidak akan pernah ada terjadi. Wa in lam takum wa lan taf'alu fattakun nar lati qudwan nas wal hidarah. Aiddat lil kafirin. Dan tidak akan pernah mampu manusia untuk menciptakan semisal ayat, semisal Al-Quran. Maka takutlah kamu dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Apakah kita bermasalah kalau tidak beriman kepada Allah? Pasti bermasalah. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Siapa itu kafir? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Rasul dan Nabi pun tak mampu membuat Al-Quran, tak mampu membuat semisal ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa tumbuh keimanan kita kepada Allah adalah melalui kebenaran. Bukan lagi dari pengetahuan ikut-ikutan. Akhirnya kita tidak akan goyah ketika anak kita, generasi muda kita. Bahkan sebagian orang mengatakan agama itu sama. Tidak. Agama itu tidak sama. Inna dina indallahi al-Islam. Sekarang banyak sekali generasi kita, banyak yang murtad. Na'udzubillah. Karena kekurangannya ilmu pengetahuan.
kekurangannya keyakinan dan tidak mendapatkan kebenaran dalam Al-Quran. Melalui mimbar ini, sama-sama kita sampaikan kepada keluarga kecil kita, kepada anak-anak kita, untuk meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat Al-Baqarah ayat 23 dan Al-Baqarah ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah, Allah menguji keimanan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, allazina yu'minuna billah wa rasulihi, orang yang beriman, yang sejati imannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak terlepas dari Allah dan Rasulnya, karena Rasulnya adalah utusan yang membawa risalah. Kemudian apa kata Allah? Summa lam yartabu, dan tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ada keraguan-raguan dengan agama Allah, ada kebimbangan dengan ajaran Islam, maka belum disebutkan dengan orang yang beriman secara hakiki. Tapi ketika kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hati kita. La ilaha illallah. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Selanjutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabil, dan mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kita yang hadir hari ini diberi amanah oleh Allah berupa harta, maka orang yang beriman kepada Allah akan membelanjakan hartanya di jalan Allah, fisabilillah. Kita yang memiliki harta harus peduli dengan lingkungan. Mari kita lihat sejarah Nabi ketika Nabi menyiarkan agama Allah. Khadijah, semua hartanya dia infakkan, dia sedekahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan sahabat Rasulullah Abu Bakar, sampai Rasul bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Begitulah hebatnya sahabat Rasulullah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Utsman ibn Affan. Semua sahabat Rasul membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk membesarkan agama Allah. Namun kita sekarang bukan lagi di zaman Rasulullah, tidak ada lagi peperangan. Bagaimana kita membelanjakan harta? Harta kita yang dititipkan Allah kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok, lihat. Sama-sama kita lihat apa perkembangan di masjid kita. Apa yang kurang di masjid kita. Apa yang kurang di madrasah-madrasah kita.
Apa yang kurang di majlis-majlis taklim kita? Di Pati Jompo. Kalau memang ada titipan harta yang Allah berikan kepada kita, maka dengan itulah jalannya kita membelanjakan harta jalan Allah. Harta yang kita miliki menjadi keberkahan. Lihat tetangga kita, mungkin ada anak-anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Mungkin bajunya udah mulai kisut, lesu. Maka kita belanjakan harta kita jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bukan hanya sekedar harta. Bi anfusihim, dengan diri kamu. Kamu nggak punya harta. Kita tidak memiliki harta yang banyak. Allah menuntut untuk fi sabilillah dengan diri kamu. Jihadu bi nafsih. Jihad dengan diri kita. Apa yang bisa kita buat untuk membesarkan agama Allah? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bersegeralah. Tinggalkan semua aktivitas. Kita sama-sama membesarkan agama Allah. Berbuat baiklah untuk sesama. Apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Ketika kita melihat sesuatu yang membahayakan orang lain, ada batu di tengah jalan, ada duri, ada paku, ada kaca, singkirkan. Jihadu fi nafsih, berjihad dengan diri kita. Kita tidak mampu bersedekah seperti orang-orang yang lain, maka serahkan diri kita, jihad fisabilillah. Enggak ada alasan. Inilah kalau kita mau disebut dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak ada aksi. Ketika azan berkumandang, kita sibuk bermain HP, kita sibuk dengan bisnis, padahal bisa kita tinggalkan. Ingat, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Allah nggak katakan mengerjakan, tapi orang yang lalai, orang yang meninggalkan waktu sholat sengaja, maka dia tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Hati-hati. Kalau kita memang ada kepentingan, berusahalah, tinggalkan kalau memang bisa ditinggalkan, kecuali tidak bisa ditinggalkan. Ada uzur. Tapi ketika kita punya kesempatan, kita lalai, kita sibuk dengan dunia kita, padahal Allah telah memanggil waktunya sholat, maka kita tergolong orang-orang yang disebut dengan pendusta agama. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terjebak dengan waktu sholat. Kita katakan dalam hati waktu sholat itu dari zuhur sampai asar. Kata-kata yang disebut dengan melalaikan bukan hanya meninggalkan, tapi melalaikan waktu sholat. Hati-hati. Padahal bisa kita tinggalkan ketika kita pergi ke pajak, ke pasar, ke mall, kemanapun kita berada, ada waktu datang sholat, usahakanlah untuk sholat. Ketika kita saling menawar, bisa kita tinggalkan. Selepas itu beraktivitas kembali, agar kita tidak tergolong orang-orang yang sebagai pendusta agama. Hadirin sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, tapi tidak berbekas di hatinya, tidak berbekas dalam kegiatan sehari-hari. Melalui mimbar ini, khatib mengajak kepada diri kita, kepada diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan bagaimana apa yang upaya supaya kita menjadi orang-orang yang disebut dengan fisabilillah, baik dengan harta kita walaupun dengan diri kita sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu wal ghafurur rahim.